Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berubah dari kehinaan menjadi kemuliaan. Saudara, saya percaya itu adalah hal yang disukai oleh semua orang. Saudara, Tuhan di dalam Kristus telah mengubah kita orang percaya dari kehinaan manusia lama, masuk ke dalam kemuliaan anak-anak Allah, yaitu manusia baru. Saudara, apa yang Allah lakukan ini di dalam Kristus tidak pernah dapat dilakukan oleh siapapun. Dan kita orang percaya menerima anugerah yang tidak ada taranya ini. Oleh sebab itu saudara, marilah kita hidup sebagaimana yang telah Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, satu kali nanti kita orang yang percaya kepada Kristus akan pindah dari dunia ini ke sorga. Namun saudara, ada kebenaran yang perlu kita ketahui bahwa seorang yang percaya kepada Kristus pada saat ini, ia telah pindah dari kuasa kegelapan kepada kerajaan Yesus Kristus. Saudara, oleh karena itu ketika kita mengerti akan hal ini dari firman Tuhan, maka kita baru dapat membayangkan betapa dahsyat kuasa Injil yang sanggup membebaskan seseorang daripada kuasa kegelapan itu, lalu memindahkannya ke dalam kerajaan Kristus, yaitu kerajaan terang. Saudara, manusia di dunia ini bukan sekedar ia sedang berada di dunia, tetapi ia sedang berada di dalam genggaman, cengkraman, belenggu kuasa kegelapan. Oleh karena itu, untuk melepaskannya, saudara membutuhkan kuasa yang sangat besar. Apalagi untuk memindahkannya ke dalam kerajaan Kristus membutuhkan wewenang yang cukup. Dan saudara, wewenang itu ada hanya pada Yesus Kristus. Karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah juru selamat. Oleh karena itu saudara, betapa penting bukan Injil diberitakan kepada banyak orang. Mari kita membaca Kolose pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan dan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mulai perjalanan iman kita bersama dengan surat Kolose. Saudara, surat ini juga adalah surat dari penjara yang ditulis oleh Rasul Paulus. Itu sekitar tahun 62 sesudah Masehi. Saudara, di dalam surat ini kita akan belajar akan ketuhanan Kristus, keutamaan Kristus, kecukupan Kristus. Saudara, hal ini diuraikan dalam surat ini karena memang konteks gereja di kota Kolose ini sedang menghadapi ajaran-ajaran yang menganggap Kristus dan karyanya tidak cukup untuk menyelamatkan. Seperti ajaran-ajaran yang lahir dari Yudaisme atau ajaran-ajaran lain yang mendorong orang-orang percaya untuk menghidupi asketisme untuk mendapatkan keselamatan. Saudara, di awal surat ini Rasul Paulus sangat bersyukur untuk gereja di Kolose ini, saudara. Karena iman mereka kepada Kristus dan kasih mereka kepada orang percaya. Saudara, memang gereja di Kolose bukan langsung hasil pelayanan misi Paulus, tetapi dari orang yang mengenal Kristus melalui pelayanan Paulus, yaitu Epafras. Maka ada orang-orang percaya di kota Kolose melalui pekabaran Injil daripada Epafras. Saudara, ini sebuah pelajaran. Dimanapun kita berada, saudara. Sebagai orang percaya, mari kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, dengarlah dan beritakanlah Injil. Sebab Injil menimbulkan iman kepada Yesus Kristus yang memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, firman Tuhan berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara, Rasul Paulus mengungkapkan apa yang terjadi sebenarnya dengan orang-orang percaya di kota Kolose. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Injil sudah diberitakan kepada mereka. Dan hari itu, ketika Paulus menulis surat, mereka adalah buah daripada Injil, yaitu mereka menjadi orang percaya. Saudara, menjadi orang percaya adalah menjadi orang yang telah dilepaskan daripada kuasa kegelapan dan pindah ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, di situ saudara-saudara, Rasul Paulus memberitahukan bahwa meskipun orang-orang Kristen masih berada di dunia, yaitu di kota Kolose, tetapi sesungguhnya mereka adalah kewargaan sorga. Mereka sudah pindah ke dalam kerajaan anaknya, yaitu Yesus Kristus, yaitu kerajaan terang itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting seseorang mendengar Injil. Saudara, semua orang yang hidup masih berada di muka bumi. Namun saudara, semua manusia hidup bukan sekedar berada di muka bumi, tetapi manusia yang hidup di dunia ini tanpa Kristus berada dalam cengkraman kuasa kegelapan. Tidak ada seorang pun yang di luar Kristus tidak dicengkram kuasa kegelapan. Dan saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskan diri daripada kuasa kegelapan itu.
Saudara, ketika seseorang mendengar Injil dan percaya kepada Injil Yesus Kristus, saudara, dia dilepaskan daripada kuasa kegelapan dan dia pindah ke dalam kerajaan Yesus Kristus, yaitu kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Dan saudara, dia menjadi keluargaan sorga. Saudara, perlu kuasa yang maha dahsyat dan perlu wewenang yang tertinggi untuk hal seperti ini. Saudara, siapakah yang sanggup melakukannya? Hanya Kristus. Dia yang telah datang ke dalam dunia. Dia yang telah melaksanakan misi penebusan itu di atas kayu salib. Sehingga dia mempunyai kuasa yang dahsyat itu. Dan dia mempunyai kompetensi, wewenang untuk melakukannya. Oleh karena itu, saudara, mari kita percaya kepada Kristus. Dan mari kita beritakan Injil Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, sebagai orang yang sudah diterima di dalam kerajaan anaknya, marilah kita hidup layak di hadapan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, kita bersyukur kita sebagai orang percaya sudah ada di dalam kerajaan Yesus Kristus, atau dalam bahasa lain kita sudah diselamatkan. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya hidup kita ini yang sudah berubah, sudah menjadi warga sorga, sudah ada dalam kerajaan anaknya, sudah diselamatkan. Marilah kita hidup ini layak di hadapan Tuhan. Saudara, bagaimana kita hidup layak di hadapan Tuhan? Maka firman Tuhan berkata, mari kita mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan tentunya. Saudara, dengan kita mengenal kehendak Tuhan melalui firman Tuhan, maka identitas kita, status kita, dan kehidupan kita menjadi cocok di hadapan Tuhan. Saudara, ketika kita mengenal firman Tuhan, mengenal kehendak Tuhan dari firman-Nya, maka saudara, kita bisa berbuah dalam segala pekerjaan baik. Kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Kita dapat dikuatkan dengan kuasa Allah untuk bertekun di dalam Dia. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena ketika kita mengenal firman, kita semakin jelas betapa kita adalah orang-orang yang beruntung mendapat anugerah Tuhan yang melayakkan kita boleh berada di dalam kerajaan terang itu. Saudara, kita orang percaya sudah memiliki status yang baru. Namun biarlah kita orang percaya juga menyatakan hidup yang baru. Satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itulah hidup yang layak. Tidak lain dan tidak bukan. Sebuah kehidupan yang lahir dari firman Allah yang kita telah terima. Saudara, mari kita menyenangkan hati Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dan kami bersyukur kepada Tuhan untuk Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami orang percaya. Dan terima kasih Tuhan sediakan firman supaya kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan dan menjadi layak, menjadi menyatakan kemuliaan, kuasa, dan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.